Rasul Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya ashabi, atadruna man al-muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian yang disebut dengan muflis atau pailit? Para sahabat kemudian menjawab, Rasul, yang dimaksud muflis atau pailit itu adalah man la malalahu wala dirhamalahu wala kasbalahu, orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki aset. Tetapi ternyata yang dimaksud oleh Rasul Muhammad SAW tentang muflis atau pailit atau kebangkrutan itu bukan persoalan dunia, bukan persoalan harta. Rasul kemudian menyampaikan bahwa yang dimaksud muflis di sini adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa hajjin wa jihadin, yaitu orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa banyak sekali pahala. Dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala haji, bahkan dia membawa pahala jihad dan lain sebagainya. Tetapi setelah ditimbang oleh Allah, ada mekanisme yang namanya barter. Ada orang-orang yang dulu ketika dizalimi di dunia ini menuntut dan meminta bahwa perbuatan zalim itu atau digantikan dengan pahala yang sudah ia miliki. Sehingga karena meskipun dia ini juga memiliki pahala yang banyak, tapi ternyata dia juga memiliki amal perbuatan yang buruk, memiliki kedzaliman-kedzaliman yang dulu pernah ia lakukan ketika di dunia. Sehingga ketika pahala yang ia miliki ini habis karena diminta oleh orang-orang yang dulu ketika di dunia dizalimi, pada saat itulah dia kemudian merasa galau, merasa gelisah, merasa gundah gulana. Orang-orang yang seperti ini akan merasa susah. Karena apa? Karena dia merasa tidak akan mampu menggapai surga. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan bisa masuk surga karena mereka habis amalnya, misalkan begitu. Tetapi pada saat genting seperti ini, Allah kemudian memerintahkan kepada malaikatnya untuk menghantarkan dan membawa pahala puasa. Karena apa? Karena ternyata ada satu pahala ibadah yang tidak bisa dibarter. Ada satu pahala ibadah yang tidak bisa diminta oleh siapapun. Inilah rahasianya kemudian kalau di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, bahwa seluruh amal ibadah manusia itu miliknya dia, punyanya dia. Illa saum atau illa siyam, kecuali puasa. Allah menyampaikan fa innahu li wa ana ajzibihi. Khusus puasa itu adalah milikku, puasa itu adalah punyaku kata Allah, dan aku yang nanti akan menyampaikan pahala puasa itu kepada dia orang yang melaksanakan puasa. Makanya inilah betapa bahagianya orang ini, karena dia merasa sudah tidak akan mampu masuk surga. Ternyata dia masih memiliki pahala yang tidak bisa dibarter dan tidak bisa diminta oleh siapapun. Pahala apa itu? Yaitu pahala puasa. Pahala puasa. Sehingga inilah rahasianya. Besok ketika di akhirat itu akan ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Inilah rahasianya ketika Rasul Muhammad SAW menyampaikan lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama yang dimiliki oleh orang berpuasa adalah ketika berbuka. Kebahagiaan kedua yang dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah ketika mereka bertemu dengan Tuhannya, karena akan dibawakan pahala puasa yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah kemudian kalau di dalam hadis itu ada sebuah redaksi yang berbunyi wala khulufu famis shaimi indallahi atyabu min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu harum, lebih harum ketimbang minyak kasturi. Dan ini nanti yang akan digunakan alat untuk mengidentifikasi, yang digunakan oleh para malaikat untuk mengidentifikasi siapa sih orang yang layak masuk ke dalam pintu surga yang namanya Ar-Rayyan ini. Itu kalau semua orang mau masuk pintu Ar-Rayyan kan tidak bisa, karena ada malaikat yang jaga di depan pintu Ar-Rayyan itu. Nah, malaikat itu taunya dari mana bahwa ini memang betul-betul berhak untuk masuk di dalam pintu Ar-Rayyan itu? Dari bau mulutnya. Nanti malaikat akan tahu, oh ini bau mulutnya lebih harum ketimbang minyak kasturi. Berarti dia ketika di dunia dulu sedang sudah melaksanakan ibadah puasa. Orang inilah yang kemudian nanti dimasukkan ke pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan Ar-Rayyan. Sahabat muslim, masyarakat Bojonegoro, netizen Bojonegoro,
dan juga kawan-kawan sahabat Basnas yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan surga melalui pintu puasa atau pintu Ar-Rayyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.